Assalamualaikum pemirsa, senang sekali kami dapat menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program Muda Berbisnis. Program yang menghadirkan sosok kaum muda yang tangguh, mandiri, kreatif, dinamis, dan senang berinovasi dalam merintis bisnis. Sampingkan gengsi demi menggapai sebuah kesuksesan. Pada episode kali ini kami hadirkan sosok pria muda yang tangguh dalam menjalankan sebuah bisnis yang bergerak di bidang sablon dan fashion terkini, yakni Wongkene Creative Industry, bernama Chiko Muhammad Aferus. Nama saya Chiko Muhammad Aferus. Saya sebagai owner dari Wongkene Creative Industry. Bermula sekitar 8 tahun yang lalu atau tepatnya tahun 2013, Chiko Muhammad Aferus membangun bisnis yang bergerak di bidang fashion industri saat dirinya masih duduk di bangku kuliah dan memberanikan diri untuk terjun ke dunia bisnis. Bagaimana awal mula jalani bisnis? Ya, jadi awal mulanya itu sekitar tahun 2013. Itu pada saat saya masih kuliah semester 5. Jadi kan lagi liburan semesteran tuh, daripada mager nggak jelas di rumah kan. Jadi saya kepikiran aja buat buka usaha kaos ini. Jadi awalnya kaos Wongkene itu kaos yang fokusnya ke kaos oleh-oleh Banten gitu. Kaos oleh-oleh Banten kan ada, kalau di luar sana kan kayak Jogja ada Dagadu kan gitu, kayak Bali ada Jogger. Nah, saya tuh mikir di Banten nih kayaknya belum ada gitu ya kaos yang buat oleh-oleh gitu. Jadi makanya saya namanya Wongkene. Wongkene itu artinya orang sini dalam bahasa Jawa gitu. Dalam bahasa Jawa orang lah ya. Kan karena serumpun Jawa kali ya. Jadi masih sama, di Banten juga ada Jawa kayak gitu ada. Wongkene itu masuk Jawa juga. Bahasa Jawa juga. Usai lulus dari bangku perkuliahan, Chiko pun sempat vakum di dunia bisnis lantaran harus bekerja kantoran pada sebuah instansi. Namun, jiwa entrepreneurnya yang besar membuat Chiko berani untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya dan fokus menjalani bisnis kreatif industrinya tersebut. Tak asal mengundurkan diri saja, bapak satu orang anak ini pun membekali dirinya dengan mengikuti berbagai kursus yang dapat menunjang karir bisnisnya. Seperti apa perjalanan bisnis Anda sejak tahun 2013? Awal rintisan 2013 itu pas kuliah sampai tahun 2015. 2015 saya lulus, langsung keterima kerja. Keterima kerja di salah satu kementerian lah ya. Salah satu kementerian di bagian humasnya. Tapi di humas itu juga saya sebagai tim kreatif juga gitu. Sampai tahun 2016 akhir. Masuk kerja tuh 2015 pertengahan sampai 2016 akhir itu. Kemudian 2017 saya resign gitu ya. Nah, semasa tahun itu tuh Wongkene tuh off gitu lah ya. Jadi nggak fokus ke usaha, jadi fokusnya di kerja gitu. Karena nggak kepegang juga kan usahanya kan. Karena saya harus ngekos juga di luar kota kan. Sementara usahanya di kota saya gitu, kota Cilegon. Nah, setelah resign tahun 2017 baru mulai lagi Wongkene. Saya fokusin tuh. Jadi pas saya resign itu, saya nggak asal resign aja, tapi saya juga ikut kursus juga, kursus sablon juga. Biar upgrade skill gitu ya. Ikut kursus sablon, terus beli peralatan workshop sendiri segala macam. Biar bisa buka workshop sendiri. Karena pengalaman sebelumnya pas awal merintis, itu kan saya masih nyari vendor orang ya. Jadi kaosnya pun ngambil dari supplier, terus sablonnya juga dari vendor gitu kan. Nah itu ada kelemahannya gitu. Jadi produksinya agak melambat. Karena mereka juga kan ngikutin masuk ke dia gitu. Nya pun jadi mundur terus. Sedangkan customer juga maunya cepet gitu kan. Nah, gimana caranya biar cepat? Akhirnya ya saya itu kursus sablon biar bisa sablon sendiri, kemudian beli peralatan segala macam lah gitu buat kebutuhan produksi gitu. Memiliki kesukaan pada dunia desain dan fashion industri membuat Chiko pun tidak pernah berpikir bahwa pendidikannya tidak sesuai dengan bisnis yang dijalaninya.
Justru dari latar belakang pendidikannya tersebut, dirinya merasa dapat terbantu dengan banyaknya relasi yang akhirnya menjadi pelanggan. Apa latar belakang pendidikan Anda? Background pendidikan saya ilmu komunikasi. Jurusan Humas, PR. Iya, ya di ilmu komunikasi juga diajarin kan. Sebenarnya saya tuh lebih ke desainnya, Mas. Karena awal-awal ngerintis juga saya tuh cuma modal desain dulu, desain. Kemudian bikin mock up kaosnya, terus diupload di Facebook kan. Nah, terus tuh banyak yang minat, ya udah akhirnya produksi gitu. Terus karena saya seneng kali ya, kayak seneng bikin kaos, bisa bikin kaos sendiri gitu kan, bisa custom lagi kan. Apalagi dalam perjalanannya mungkin itu bukan hanya kaos oleh-oleh, Mas. Ya, jadi pas kuliah itu ada teman yang minta pengen bikin kaos dengan desain sendiri. Jadi custom satuan. Akhirnya saya pikir-pikir lagi, oh boleh deh, mungkin ini kesempatan ya. Akhirnya saya ambil peluang itu. Nah dari situlah, dari teman ke teman, mulut ke mulut, akhirnya pada tahu bisa bikin kaos satuan gitu di saya. Akhirnya malah sekarang yang lebih berkembangnya custom kaosnya daripada kaos oleh-olehnya itu. Menyukai sebuah tantangan yang membuat Chico berani untuk membuka sebuah bisnis fashion industry. Apa yang membuat Anda tertarik pada dunia bisnis? Mungkin passion dari awalnya kali ya. Dan kurang suka itu sama kerja yang waktunya statis lah gitu ya, nggak fleksibel gitu. Jam segini harus sudah di kantor, jam segini keluar, terus ngapain gitu ya, gitu. Jadi kurang ada tantangan ya.